Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan mendiskusikan soal-soal laba ditahan yang sudah kita pelajari di sesi sebelumnya ya. Langsung aja kita lihat soal yang pertama. Ini tentang pembagian dividen jika perusahaan memiliki saham preference atau saham prioritas. Kita lihat informasinya dulu ya. Whisper Corporation memiliki 10.000 lembar saham preference dengan nilai nominal 100 per lembar dan tingkat atau tarif dividen 6%. Kemudian perusahaan juga memiliki 50.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 10 per lembar per 31 Desember 2015. Dari informasi itu, kita diminta untuk menjawab 3 pertanyaan yang masing-masing tidak berhubungan. Jadi disitu dikatakan independent situation. Artinya A, B, dan C tidak saling berhubungan, sendiri-sendiri gitu ya. Kita lihat yang pertama. Jika saham preference bersifat kumulatif dan dividen yang dibagikan terakhir kali untuk saham preference ini adalah pada 31 Desember 2012. Berapakah dividen yang terutang yang harus dilaporkan di tanggal 31 Desember 2015? Kemudian juga bagaimana cara melaporkan dividen ini? Oke, kita evaluasi ya. Kita diskusikan. Kalau terakhir dibayar 31 Desember 2012, padahal sekarang ini posisi kita di 2015, berarti ada dividen yang terutang selama 2 tahun, yaitu 2012 dan 2013 dan 2014. Sehingga pemegang saham preference itu berhak atas dividen sebanyak 3 tahun. 2 tahun yang terutang ditambah tahun ini. Ya tinggal dihitung ya. Kalau tarifnya 6%, tinggal dikalikan aja. 6% kali nilai nominalnya dikalikan 3 tahun. Ya, oke, sekarang coba kita lihat. Nah, ini. Tarifnya 6%. Kalikan nilai nominal, lalu kalikan 3, ketemu 180.000 dolar. Nah, kemudian ini nanti yang terutang ya, yang nanti harus dibayar di tahun berikutnya. Nah, informasi mengenai dividen kumulatif ini diungkapkan di catatan atas laporan keuangan di bagian paling bawah ya. Oke, sekarang kita lihat yang kedua, B. Jika saham preference convertible. Convertible artinya dapat ditukarkan, dapat dikonversi ke dalam 7 lembar saham biasa. Ya, 7 lembar saham biasa. Jadi saham preference ditukar dengan saham biasa. Nah, saat itu ada 3.000 lembar saham yang dikonversi. Kalau 3.000 lembar saham preference dikonversi, ditukarkan, berarti nanti kita harus mengeluarkan, kita menerima 3.000 lembar saham biasa, saham preference, tapi kita mengeluarkan 3.000 kali 7, ya 21.000 lembar. Ya, nah bagaimana jurnal yang dibuat? Nah ini, debit modal saham preference, ya sebesar 3.000 lembar kali 100, kreditnya modal saham biasa, ya 3.000 kali 7 kali 10 ya. Kemudian kelebihannya kita catat dalam agio saham biasa. Oke, itu ya. Nah, kemudian pertanyaan ketiga. Jika saham preference diasumsikan dikeluarkan ya, saat dikeluarkan itu harganya atau kursnya 107, padahal nominalnya kan 100 itu. Bagaimana pencatatan atau pelaporan ya? Bagaimana pelaporan saham preference ini di laporan posisi keuangan
di sisi ekuitas. Nah, pelaporannya ya yang nominal kita sendirikan ya, yaitu 10.000 lembar ya kali 100, 1 juta. Kelebihannya kita laporkan di dalam akun yang bernama Agio Saham Performance. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke latihan yang kedua. Nah, kalau latihan yang kedua ini tidak ada hitung-hitungannya, saudara hanya diminta untuk berlogika gitu ya. Berlogika kalau ada transaksi seperti ini lalu akan mempengaruhi item apa saja gitu. Nah, ini nanti saya akan contohkan 1-2 saja ya. Nanti yang lain silakan saudara review sendiri. Nah, di sini ada sebuah tabel yang harus saudara isi dengan I apabila transaksi itu menaikkan, D ya kalau menurunkan atau decrease, kemudian NE kalau tidak berpengaruh. Ya, misalnya nomor 1, mencatat accrued interest earn. Nah, accrued interest itu adalah bunga gitu ya, bunga yang belum dibayar. Kalau earn itu di situ apalagi ditambah ada kata-kata not receivable, sama saja dengan ini mencatat piutang bunga gitu ya, mencatat piutang bunga. Bagaimana piutang bunga ini berpengaruh terhadap aset, liabilitas, ekuitas, agio saham, laba ditahan, dan net income. Yang jelas ya, ini akan mempengaruhi aset ya, karena kita jadi memiliki piutang bunga gitu ya, piutang bunga. Kemudian karena ini merupakan pendapatan, nanti tentu saja juga akan pengaruh pada yang lain. Kita lihat secara lengkap saja di sini. Nah, ini ya. Jadi karena itu bunga yang belum dibayar yang menjadi hak kita, berarti itu piutang, menambah aset ya. Nah, kemudian seperti di persamaan akuntansi ya, kalau aset bertambah, sisi kanan pasti akan bertambah. Yang bertambah apa? Liabilitas atau ekuitas? Ekuitas gitu ya. Liabilitas tidak berpengaruh ini. Agio saham juga tidak terpengaruh. Nah, kemudian bagaimana dengan laba ditahan? Bagaimana dengan net income? Ya. Nah, karena pendapatan ini nanti akan menambah total revenue, ya, total penghasilan ya, tentu saja akan menambah laba bersih. Nah, kalau laba bersih tambah, otomatis akan menambah laba ditahan. Nah, yang lain juga sama ya, ini hanya logika seperti dulu di persamaan akuntansi. Oke, nanti silakan di sini sudah ada tempat untuk mengecek logika saudara. Tinggal nanti saudara membaca ini, nanti akan berpengaruh atau tidak. Kemudian nanti kalau sudah selesai saudara cocokkan di sini ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya kita akan membicarakan soal tentang dividen tunai dan dividen likuidasi. Ya, dividen tunai dan dividen likuidasi. Dividen tunai itu ya artinya dividen yang memang dibayarkan dalam bentuk kas. Kalau dividen likuidasi itu adalah dividen yang dibayarkan tapi mengurangi modal, sama saja dengan pengembalian modal. Ya. Nah, saudara bisa review lagi di materi tentang laba ditahan yang sudah dipelajari minggu kemarin. Langsung aja kita lihat informasinya. Edison Corporation memiliki saham biasa yang beredar sebanyak 10 juta lembar. Pada tanggal 1 Juni, perusahaan menetapkan dividen tunai sebesar 60 sen per lembar. 60 sen itu berarti 0,6 gitu ya, 0,6 kepada pemegang saham yang tercatat pada tanggal 14 Juni dan dividen ini akan dibayarkan pada tanggal 30 Juni. Nah, sekarang kita lihat
instruksinya ya, instruksinya. Buatlah jurnal untuk mencatat setiap tanggal di atas jika diasumsikan dividen ini sepenuhnya merupakan distribusi laba. Jadi dividen murni gitu ya. Kita lihat pada tanggal diumumkan 1 Juni, kita akan membuat jurnal dengan mendebit laba ditahan, kredit, utang, dividen. Kemudian pada tanggal 14 Juni, yaitu tanggal pencatatan, tidak ada jurnal yang perlu dibuat. Karena tanggal pencatatan itu adalah tanggal tercatatnya siapa yang memegang saham pada tanggal itu. Nah, yang mencatat kepemilikan saham siapa? Yang mencatat kepemilikan saham adalah salah satu lembaga yang ada di pasar modal. Ya. Sehingga kita tidak perlu mencatat apapun. Kemudian pada tanggal 30 Juni, yaitu saat dibayarkan, ya kita tinggal mendebit utang dividen, kreditnya kas. Nah, itu kalau dianggap sebagai dividen murni. Kemudian sekarang kita lihat ke pertanyaan B. Bagaimana jurnal yang perbedaan jurnal yang harus dibuat jika dividen ini diperlakukan sebagai dividen likuidasi. Ya. Nah, jurnalnya sama. Ya, jurnalnya sama. Hanya yang didebit itu bukan laba ditahan, tapi yang didebit adalah agio saham. Jadi 1 Juni debit agio saham, kredit utang dividen, ya. Kemudian 30 Juni ya debit utang dividen, kreditnya kas. Jadi yang beda nanti hanya di 1 Juni. Kalau dividen murni ya itu debitnya laba ditahan, tapi kalau dividen likuidasi itu yang didebit adalah agio saham. Kita lanjutkan ke exercise 15-13. Nah, ini ada kasus tentang share split dan share dividen. Saya review lagi ya yang sudah pelajari di materi sebelumnya. Share split itu adalah pemecahan saham. Jadi satu lembar saham dipecah menjadi 2, menjadi 3 dan seterusnya. Nah, jadi yang bertambah nanti hanya jumlah lembar sahamnya. Ya, jumlah lembar sahamnya. Kalau nominal saham tidak berubah, agio saham juga tidak berubah. Jadi yang berubah hanya nominal lembarnya saja. Kemudian yang kedua adalah share dividen. Share dividen adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham, ya, dalam bentuk saham. Nah, ini mirip sama tapi tidak sama persis, ya, tidak sama persis. Kalau di share split itu tidak ada tambahan modal, jadi hanya yang berubah struktur lembarnya. Tapi kalau di share dividen nanti strukturnya berubah itu karena ada pengeluaran saham, ya. Oke, itu reviewnya. Sekarang kita lihat transaksinya. Misalnya saham biasa yang beredar, ya, saham biasa dari sebuah perusahaan namanya Otok Incorporations dijual dengan harga 110 per lembar. Ya, jadi dulu ketika dijual harganya sebesar itu ya. Kemudian pimpinan perusahaan itu ingin mengurangi harga saham karena harga sahamnya itu semakin lama semakin tinggi, yaitu bagus ya. Tapi nanti kalau semakin tinggi transaksi saham di bursa efek itu menjadi sedikit. Nah, ini juga tidak terlalu bagus bagi reputasi perusahaan. Biasanya kalau harga sahamnya terlalu tinggi ya, itu lalu dilakukan split, pemecahan saham. Nah, jadi di sini pimpinan perusahaan memutuskan untuk melakukan share split, ya. Nah,
dengan melakukan share split nanti harga saham akan berkurang tergantung menjadi berapa gitu ya. Oke. Nah, di sini informasi yang lain yang bisa kita lihat adalah nilai nominal per lembar itu 10, kemudian nilai bukunya 70 per lembar. Nah, nilai nominal 10, nilai bukunya 70. Ini kan sangat bagus itu. Nah, saat ini jumlah lembar saham yang beredar, yang dikeluarkan dan beredar, issued and outstanding itu 5 juta lembar. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya ya, instruksinya. Buatlah jurnal yang diperlukan jika A. Perusahaan memutuskan untuk memecah saham dari 1 lembar menjadi 2 lembar. Ya, 1 lembar menjadi 2 lembar. Sehingga nilai nominalnya yang tadinya 10 sekarang karena dipecah menjadi 2 menjadi 5. Nah, lalu bagaimana jurnal yang dibuat? Di sini tidak ada jurnal yang perlu dibuat. Ya, cukup kita membuat semacam memorandum note atau catatan yang menunjukkan kenaikan jumlah lembar saham ya dari 5 juta naik 2 kali menjadi 10 juta. Kemudian nilai nominal yang tadinya 10 itu berubah menjadi 5 per lembar. Ya, jadi hanya memorandum note saja, tidak ada jurnal karena memang tidak ada yang bertambah. Aset tidak bertambah, liabilitas tidak bertambah, ekuitas juga tidak ada tambahan apapun. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang kedua ini B? Perusahaan memutuskan untuk membagi dividen berupa saham 100%. 100% itu artinya kalau saham yang beredar saat ini 5 juta ya, berarti dividen saham yang dibagikan itu juga 5 juta lembar. Ya. 100% itu artinya 100% kali jumlah lembar saham yang beredar. Ya, tinggal dihitung aja. Jumlah lembar saham yang beredar itu 5 miliar dikalikan nilai nominalnya 10, maka dividen yang dibagikan senilai 50 juta. Jurnalnya bagaimana? Ketika diumumkan, kita mendebit laba ditahan 50 juta, yaitu 10 kali 5 juta. Kreditnya dividen saham biasa didistribusikan ya, atau yang didistribusikan. Nah, ketika saham diserahkan ya, saat diserahkan, maka dividen saham biasa didistribusikan ini di debit, kreditnya modal saham biasa. Jadi akun dividen saham biasa didistribusikan ini akun yang bersifat sementara. Ya, akun yang bersifat sementara. Nah, oke, di sini tidak ada kas yang dibayarkan. Tapi ada jurnalnya ya, karena laba ditahan berkurang. Laba ditahan berkurang, modal saham biasa bertambah. Jadi secara keseluruhan sebetulnya total ekuitas juga tidak berubah. Yang berubah hanya strukturnya. Ya, jadi modal atau ekuitas itu kan ada modal saham, agio, ada laba ditahan. Totalnya tidak berubah. Karena di dalam struktur modal itu laba ditahannya berkurang, modal saham biasa bertambah. Nah, jadi sekarang sudah lebih clear ya mengenai share split dan share dividend. Nah, ini masih ada soal yang sama ya. Nah, karena kasusnya sama ya, saya tidak akan membahas ya. Silakan nanti saudara cocokkan saja, kasusnya sebelumnya sama. Yang dimaksud dengan share dividend itu dividen yang dibagikan dalam bentuk saham. Jurnalnya seperti tadi ya, ketika diumumkan kita akan mendebit
laba ditahan, kreditnya modal saham biasa yang didistribusikan. Ketika dibagikan, ya, akun modal saham biasa yang didistribusikan di debit, kreditnya modal saham biasa. Nah, kalau share split ya tidak ada jurnal, ya, cukup dibuat memorandum notes yang menjelaskan sekarang ini jumlah lembar saham biasa menjadi berapa, dari berapa menjadi berapa, kemudian nilai nominal dari berapa menjadi berapa. Itu aja, persis seperti tadi. Nah, ini ya, silakan nanti di review sendiri. Sekarang kita masuk ke kasus yang berikutnya, E1515 ya. Ini agak sedikit berbeda, masih tentang dividen. Data berikut ini diambil dari laporan posisi keuangan sebuah perusahaan 31 Desember 2015. Ada current asset, ada investment, ada share capital ordinary. Ya, ordinary itu modal saham biasa artinya ya. Ada share premium, premium itu artinya AGIO saham biasa, kemudian retain earning. Nah, kemudian kita diminta membuat jurnal. Buatlah jurnal untuk setiap transaksi berikut ini yang unrelated. Unrelated itu tidak berhubungan, alias independen seperti tadi ya. Nah, yang pertama, perusahaan mengumumkan share dividen, ya, saham dividen saham 5%. Nah, yang dimaksud dengan 5% itu ya 5% kali jumlah lembar saham yang beredar. Kalau nilai nominalnya 600.000, kemudian totalnya 600.000, nilai nominal per lembar 10, berarti yang beredar adalah 60.000. Nah, berarti nanti yang dibagikan adalah 5% kali 60.000. Nah, ketemu nanti berapa lembar gitu ya. Jadi diumumkan dividen saham 5% dan distribusikan ketika harga pasar saham 39 per lembar. Ya. Oke, kita lihat dulu ya. Yang A satu-satu aja. Nah, ini ketika diumumkan, jurnalnya persis seperti tadi, debit laba ditahan, kredit, dividen saham biasa yang didistribusikan. Nah, berapa nilainya? Nah, tadi kita tinggal hitung aja. Jumlah lembar yang beredar 60.000, kemudian yang diumumkan 5%, dikalikan harganya ya 39. Nah, berarti nilai dividennya 111.000. Sehingga debit laba ditahan 111.000, kreditnya dividen saham biasa didistribusikan ini sebesar nilai nominal. Kemudian kelebihannya dicatat dalam AGIO saham biasa. Ketika saham itu benar-benar diserahkan, maka akun dividen saham biasa didistribusikan di debit, kreditnya modal saham biasa. Oke. Sekarang yang B. Nilai nominal saham biasa itu diturunkan menjadi 2 dengan cara share split. Ya, jadi 1 dipecah menjadi 5. Nah, seperti tadi ya, kalau share split berarti tidak ada jurnal, cukup dibuat memorandum. Ya. Kemudian yang C. Dividen diumumkan 5 Januari 2016, dibayar 25 Januari 2016, ya. Tapi yang dibayarkan bukan berupa uang, tapi dalam berupa investasi obligasi. Ya, investasi obligasi. Nah, ini yang dikenal dengan istilah property dividend. Jadi dividen yang dibayarkan selain kas. Sehingga nanti yang kita serahkan bukan kas, kita tidak mengkredit kas, tapi yang kita kredit adalah investasi obligasi. Nah, kemudian informasi yang terkait dengan obligasi yang kita miliki itu seperti ini. Obligasi ini memiliki nilai buku 90.000 dan nilai wajar 125.000. Oke, kita lihat bagaimana jurnal yang dibuat yang C ya. Nah, pertama kita akan mengakui
kenaikan nilai investasi dari 90 ke 125 berarti naik berapa? 35.000. Nah, ini kita cari dulu. Debit investasi utang atau investasi obligasi, kreditnya laba rugi yang belum direalisasi. Laba rugi yang masih di atas kertas gitu ya. Angka 35.000 dari mana sudah tahu tadi ya. Dari 90 naik menjadi 125.000. Nah, setelah mengakui kenaikan investasi, barulah kita mencatat pengumuman dividen. Debit laba ditahan kredit utang dividen properti. Ya, 125.000. Saat dibagikan, kita mendebit utang dividen properti, kreditnya investasi utang 125.000. Ya, kalau yang A dan B saya kira masih sama ya. Ini yang C yang berbeda adalah yang apa namanya? Yang dividen properti. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya, perhitungan dividen. Ya, perhitungan dividen. Jadi kalau jurnal sudah tadi ya, sekarang perhitungannya. Kita mulai yang 1521. Saham biasa yang beredar pada Pennington Corporation terdiri atas 2.000 lembar saham preferred, nilai nominal 100, tarif dividen 6%. Kemudian saham biasa yang beredar 5.000 lembar dengan nilai nominal 50 per lembar. Instruksi, diasumsikan perusahaan memiliki laba ditahan 10.000. Seluruhnya akan dibayarkan dalam bentuk dividen. Dan saham preferred, dividen saham preferred yang belum dibayar adalah 2 tahun terakhir. Jadi ada dividen terutang 2 tahun ya. Kemudian pertanyaannya, tentukan berapa bagian dividen masing-masing jenis saham, jenis-jenis saham preferred, saham biasa untuk siap kondisi berikut ini. Jadi nanti saham biasa memperoleh berapa, saham preferred berapa gitu. Yang pertama, saham preferred tidak kumulatif dan tidak berpartisipasi. Tidak kumulatif berarti kalau ada dividen yang terutang ya tidak diakui gitu ya. Yang dibayarkan hanya yang tahun ini saja. Kita lihat ya yang A ya. Jadi kalau tidak kumulatif berarti yang diakui tahun ini saja, yaitu 6% kali jumlah lembar kali nilai nominal per lembar 12.000. Sisanya seluruhnya untuk saham biasa. Itu ya. Kemudian B, jika saham preferred bersifat kumulatif dan tidak berpartisipasi. Nah, kalau kumulatif itu berarti yang terutang diakui. Yang terutang 2 tahun ditambah tahun ini berarti hak saham preferred adalah 3 tahun. Ya, 3 tahun berarti kalau setahun 12.000 kali 3 36.000. Sisanya baru untuk saham biasa. Kemudian yang C, saham preferred kumulatif dan berpartisipasi. Nah, kalau ini ngitungnya agak berbeda. Kumulatif artinya sama. Jadi nanti dia memperoleh tahap pertama 36. Kemudian untuk saham biasa nanti akan dihitung dengan tarif dividennya saham preferred. Jadi nanti saham preferred memperoleh bagian tahap 1 itu berapa, saham biasa tahap 1 berapa. Nah, sisanya nanti dibagi untuk saham preferred dan saham biasa. Jadi yang dimaksud dengan berpartisipasi itu adalah berhak atas saham, berhak atas dividen setelah memperhitungkan hak masing-masing saham, hak awal gitu ya. Nah ini, jadi ini total perhitungannya. Nah, angka ini dari mana? Nah, ini perhitungannya kalau mau lebih rinci di sini nih. Pertama kita memperhitungkan dividen yang terutang untuk saham preferred 2 tahun ya,
24. Kemudian dividen saham perform tahun ini 12.000. Nah, kemudian untuk saham biasa itu kita hitung menggunakan tarifnya saham preference. Ya, dari data kan yang beredar 5.000, nilai per lembar 50. Oke. Kali 6% sekian. Udah ya. Nah, ini tahap pertama dapat ini. Nah, kemudian setelah memperhitungkan hak awal saham preference itu 36, saham biasa 15. Sisanya masih ada 19. Nah, 19 ini itu dibagi secara prorata. Dibagi sesuai dengan perbandingan modal. Itu yang paling gampang itu. Nah, perbandingan modalnya yang mana? Ini. Ya. Kalau saham preference itu kan totalnya 2.000 kali 100, berarti totalnya berapa ini? 200.000 ya. Saham biasa 5.000 kali 50, ini berarti 250.000. Nah, ini 200.000, ini 250.000. Ya udah, itu digunakan sebagai pembanding. Ya, sebagai pembanding. 200.000 berbanding 250.000 kan berarti 4 berbanding 5 ya. 4 berbanding 5. Maka saham preference ini memperoleh bagian 4/9 kali 19.000. Yang ini 5/9 kali 19.000. Nah, itu cara yang paling gampang untuk menghitung apa yang dimaksud dengan berpartisipasi. Kalau sudah ada sisa, tinggal dibagi sesuai dengan perbandingan nilai nominal modal masing-masing. Ya. Tadi yang saham preference kan berapa? 200.000 ya. Saham biasa 250. Ya udah, itu dibuat perbandingan. Masing-masing dibagi dengan 50.000 ketemu 4/5. 4/5 dijumlahkan dulu ya. 4 tambah 5 9, berarti saham preference nomor bagian 4/9 ya, sementara saham biasa memperoleh bagian 5/9. Oke, prinsipnya itu ya. Nah, kemudian di sini kasus 1522 ini sama, hanya sedikit berbeda ya. Nanti silahkan saudara lihat saja penjelasannya. Ya, ini ada penjelasannya di sini. Nah, kemudian 1523 ini juga sama, yaitu ada perhitungan. Prinsipnya kalau saudara tahu yang namanya kumulatif, berpartisipasi, ya, itu saudara menggunakan acuan yang tadi sudah kita diskusikan ya, 1522. Ini sudah cukup untuk menjawab soal-soal yang berikutnya. Ya. Ini memang kalau yang soal terakhir ini perhitungannya banyak ya, tapi sebetulnya prinsipnya sama dan saudara akan sangat mudah memahami penjelasan yang ada di sini ini. Oke, saya kira itu ya.